Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sampai tua saudaraku. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat, panjang umur, dan tetap semangat menjalani hari-hari yang indah. Selamat datang di channel yang selalu setia menemani Bapak Ibu dengan informasi kesehatan yang ringan tapi penting. Tahukah Bapak Ibu? Setiap tahun, ribuan lansia terkena stroke tapi gak sadar kalau itu stroke. Namanya stroke diam-diam, atau dalam istilah medis disebut silent stroke. Bayangkan, tanpa pingsan, tanpa jatuh, tapi pelan-pelan tubuh mulai melemah. Bahkan ada yang baru tahu setelah terkena serangan besar. Dan tahukah apa penyebabnya? Salah satunya ada di piring makan kita sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini makin berkembang. Silakan like video ini, subscribe, dan jangan lupa share ke grup keluarga atau teman-teman pengajian. Dan tuliskan sholawat terbaik di kolom komentar. Insya Allah jadi pahala dan syafaat buat kita semua. Amin. Zaman dulu, mungkin kita makan apa saja tidak masalah. Tapi seiring bertambahnya usia, tubuh kita seperti mesin tua yang harus dijaga betul-betul. Saya pernah ngobrol dengan Mbah Karto, usia 78 tahun. Beliau bilang, dulu makan garam segenggam gak masalah. Sekarang asin sedikit aja langsung pusing. Itulah kenapa hari ini kita akan bahas 5 jenis makanan yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam bisa memicu stroke, terutama untuk lansia. 1. Makanan tinggi garam si kecil yang menghantam otak diam-diam. Kerupuk itu renyahnya bikin nagih. Ya Bu ya? Tapi siapa sangka, suara, kriuk, itu bisa jadi langkah awal menuju stroke. Mari kita mulai dari makanan yang paling sering kita anggap remeh. Makanan tinggi garam. Bapak Ibu, coba ingat-ingat, dalam sehari kita makan apa saja? Ada sambal terasi, ikan asin, kerupuk udang, lalu malamnya mungkin mie instan atau kuah bakso yang asin banget. Nah, semua itu bukan hanya menambah cita rasa, tapi juga menambah beban untuk pembuluh darah kita. Garam, atau dalam istilah ilmiahnya natrium, sangat dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Tapi kalau kebanyakan, bisa membuat tubuh kita menyimpan air lebih banyak. Hal ini menyebabkan tekanan darah naik, atau dalam istilah awam, hipertensi. Nah, hipertensi inilah biang keladi dari banyak kasus stroke, terutama di usia lanjut. Saya pernah ngobrol dengan Pak Bambang, pensiunan guru dari Subang. Beliau bilang begini, dulu saya pikir yang penting gak makan lemak. Ternyata pas dicek, tekanan darah saya tinggi terus. Gara-garanya, istri saya masak pakai garam 1 sendok penuh buat 1 lauk. Tiap hari saya makan begitu. Nggak kerasa. Akhirnya, pada usia 65 tahun, Pak Bambang sempat mengalami stroke ringan. Awalnya hanya sering pusing, lalu tiba-tiba tangan kanannya susah digerakkan. Setelah CT scan, ternyata ada penyumbatan kecil di otaknya. Bapak Ibu, kondisi seperti ini sering disebut silent stroke, karena gejalanya halus, nggak kelihatan seperti stroke besar. Tapi efeknya tetap ada. Pelupa, sulit fokus, hingga perubahan emosi yang tiba-tiba. Bayangkan, hanya dari kebiasaan makan asin. Saya tahu, kerupuk itu enak. Apalagi kalau dimakan bareng nasi hangat dan sambal. Tapi mari kita pelan-pelan belajar membatasi. Kalau biasanya makan kerupuk 3 keping, coba mulai kurangi jadi 1. Kalau biasanya masak pakai garam 2 sendok, coba ukur pakai sendok teh. Dan tahu tidak, Bapak Ibu, menurut World Health Organization, WHO, batas konsumsi garam yang disarankan adalah kurang dari 5 gram per hari. Itu setara dengan 1 sendok teh kecil. Tapi kenyataannya, rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 2 kali lipatnya. Tak heran, hipertensi jadi teman lama banyak lansia. Lalu, gimana solusinya? Nah, saya pernah dengar nasihat dari Bu Tarmi, sesepuh kampung saya. Beliau bilang, "Nak, rasa itu bisa dilatih. Kalau kita biasa asin, pasti lidah minta yang asin terus. Tapi kalau dibiasakan agak tawar, lama-lama terbiasa juga." Beliau itu usianya 82 tahun dan masih bisa jalan kaki ke masjid 5 waktu. Rahasianya? Masakan di rumahnya cuma pakai garam sedikit. Lebih banyak rempah-rempah dan daun-daunan segar seperti salam, serai, dan kunyit. Kita juga bisa mulai membiasakan itu di rumah. Ganti garam dengan perasa alami. Tambahkan daun jeruk, jahe, kemiri, atau bahkan air asam. Itu semua bisa memberi rasa gurih alami tanpa menambah beban tekanan darah. Dan kalau bisa, hindari mie instan.
Kalaupun terpaksa makan, buang setengah bumbu atau tambahkan banyak sayur. Ingat, bukan gak boleh, tapi harus pintar-pintar ngatur. Sebelum lanjut, saya mau tanya nih, siapa di sini yang masih suka nyetok mie instan di lemari? Tulis jujur di kolom komentar ya. Jangan khawatir, kita belajar bareng-bareng kok di sini. 2. Makanan cepat saji cepat di lidah, tapi pelan-pelan menyumbat pembuluh darah. Siapa yang gak suka gorengan? Ya Bapak Ibu, tahu isi, bakwan, pisang goreng, apalagi kalau panas-panas. Tapi tahukah Anda, makanan yang nempel di lidah, itu bisa bikin putus sambungan ke otak secara diam-diam. Mari kita bahas tentang makanan cepat saji, atau istilah kerennya fast food. Tapi dalam konteks kita sehari-hari, bukan cuma burger atau pizza dari restoran luar negeri. Loh, di Indonesia, makanan cepat saji itu bisa berarti apapun yang cepat dimasak dan cepat laku. Seperti gorengan, sosis, nugget, ayam crispy, bahkan bakso yang digoreng garing. Saya pernah ngobrol dengan Pak Darto, 70 tahun, pensiunan satpam yang tinggal di Cilengsi. Beliau cerita, tiap sore setelah ngaji di musola, beli gorengan 5 biji, tahu isi 2, bakwan 1, tempe mendoan 2. Murah, ngenyangin, enak, katanya. Tapi setelah beberapa tahun, beliau mulai sering kesemutan, pusing ringan, dan merasa tidak stabil saat jalan. Setelah diperiksa, tekanan darahnya tinggi, kolesterol juga melejit. Dan benar saja, hasil MRI menunjukkan ada bagian kecil di otaknya yang mengalami kerusakan akibat stroke ringan. Kenapa makanan cepat saji berbahaya? Karena 1. Tinggi lemak trans. Minyak yang dipakai untuk gorengan sering digunakan berkali-kali. Minyak yang sudah berubah warna kehitaman itu mengandung lemak trans, yang sifatnya jauh lebih jahat dibanding lemak biasa. Lemak trans bisa menyebabkan plak di pembuluh darah, membuatnya kaku dan menyempit. Nah, kalau penyumbatannya terjadi di otak, itulah awal dari stroke. 2. Gorengan dan tekanan darah. Minyak berlebih dalam tubuh bisa memperburuk kondisi darah tinggi. Lemak ini membuat darah jadi berat, sehingga jantung bekerja lebih keras dan pembuluh darah gampang pecah. Apalagi kalau usianya sudah lanjut. 3. Sosis dan nugget, penuh pengawet. Makanan seperti sosis, nugget, atau bakso kemasan mengandung pengawet, garam tinggi, dan seringkali MSG dalam jumlah besar. Kombinasi ini seperti bom waktu buat otak. Kalau dikonsumsi setiap hari, bisa membuat tekanan darah melonjak secara konsisten. Bapak Ibu, saya tidak melarang makan gorengan sama sekali. Tapi, ingat kata sesepuh di kampung saya, Mbah Pak ini, beliau bilang, gorengan itu kayak tamu. Kalau datang sesekali ya menyenangkan. Tapi kalau tiap hari nginep, ya repot. Kalau mau gorengan, pastikan, gunakan minyak baru. Jangan sampai berwarna coklat gelap atau hitam. Tiriskan dengan tisu dapur supaya minyaknya berkurang. Batasi maksimal 1-2 potong saja per hari. Jangan dijadikan makanan pokok. Saya juga mau kasih satu tips sederhana dari dokter gizi yang pernah saya wawancarai di acara kesehatan. Beliau bilang, kalau ingin makan gorengan, imbangi dengan buah atau air putih hangat sesudahnya. Dan jangan lupa gerak jalan kaki 15 menit setiap habis makan bisa mengurangi dampak buruk lemak trans. Sambil ngobrol, saya jadi kepikiran nih, siapa di sini yang masih suka gorengan pas sarapan? Coba tulis di komentar, gorengan favorit Bapak Ibu apa? Ingat, makanan cepat saji memang menyenangkan di mulut, tapi pelan-pelan bisa mengganggu aliran darah ke otak. Dan stroke itu, Bapak Ibu, bukan datang tiba-tiba. Dia menyusup pelan-pelan, menyumbat pembuluh darah yang selama ini kita abaikan kesehatannya. Jadi yuk, mulai hari ini kita lebih bijak. Bukan anti gorengan, tapi pintar mengelola frekuensi dan kualitasnya. 3. Makanan manis berlebihan nikmatnya sesaat, dampaknya menahun. Kalau orang bilang, manis di awal, pahit di akhir. Itu bukan cuma buat cinta-cintaan, Bapak Ibu, tapi juga soal makanan manis. Apalagi buat kita yang sudah kepala 5 ke atas. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang gak suka makanan manis? Apalagi kalau habis makan siang, lidah rasanya nyari sesuatu yang manis-manis. Entah itu kue lapis, onde-onde, es teh manis, atau pisang goreng yang ditabur gula. Rasanya seperti mengobati rasa lelah dan stres setelah seharian beraktivitas. Tapi tahukah Bapak Ibu, gula berlebih dalam tubuh kita itu seperti semut yang pelan-pelan menggerogoti kabel listrik. Nggak langsung putus,
tapi satu waktu bisa korslet dan meledak. Begitulah cara kerja makanan manis terhadap pembuluh darah kita, terutama di otak. Saya masih ingat cerita tentang Bu Rohmah, tetangga saya waktu kecil. Beliau itu orangnya halus, senang bikin kue, tapi juga suka ngemil hasil buatannya sendiri. Nastar, bolu kukus, dan teh manis panas yang gak pernah absen. Beliau selalu bilang, namanya hidup, harus ada manis-manisnya biar semangat. Sayangnya, di usia 63 tahun, Bu Rohmah mulai sering linglung. Awalnya dikira pikun biasa, tapi setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata pernah mengalami silent stroke akibat diabetes yang tidak terkontrol. Semua bermula dari gula darah yang tinggi dan tidak disadari. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Gula yang berlebihan menyebabkan peradangan sistemik di dalam tubuh. Saat kita sering konsumsi makanan minuman manis, insulin dipaksa bekerja keras untuk menyeimbangkan kadar gula. Lama-lama tubuh jadi resisten. Itulah yang disebut diabetes tipe 2. Dan bagi penderita diabetes, pembuluh darah kecil terutama di otak menjadi sangat rentan rusak. Kalau dibiarkan, bisa menyebabkan penyempitan dan penyumbatan, yang akhirnya memicu stroke ringan, bahkan stroke berat. Dan jangan lupa, gula tersembunyi juga banyak terdapat di roti tawar kemasan, minuman kemasan seperti teh botol, jus kotak, sereal instan, saus tomat dan sambal botolan, dan bahkan pada makanan yang kita anggap asin. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula harian yang aman adalah maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tapi kenyataannya, satu botol teh manis kemasan saja sudah mengandung 30 gram gula. Saya pernah wawancara dokter spesialis penyakit dalam. Beliau bilang, lansia itu harus lebih cermat soal gula. Bukan hanya untuk mencegah diabetes, tapi juga demi menjaga fungsi otak. Karena setiap lonjakan gula darah bisa memicu stres oksidatif yang melemahkan sel-sel saraf otak. Jadi bukan cuma soal manisnya lidah, tapi soal tajamnya ingatan dan stabilnya emosi. Tapi tenang, bukan berarti Bapak Ibu harus meninggalkan rasa manis sama sekali. Masih bisa kok. Asal ganti gula pasir dengan gula aren atau madu asli, secukupnya. Pilih buah segar seperti pisang matang, pepaya, atau apel manis alami sebagai pengganti cemilan. Kurangi minuman manis, ganti dengan air putih hangat atau infused water, air putih yang diberi irisan lemon atau daun mint. Saya juga belajar dari nasihat Mbah Katijah, 78 tahun, yang tinggal di Gunung Kidul. Beliau bilang, "Nak, kalau kamu pengen hidup panjang, belajar merasa manis bukan cuma dari makanan, tapi dari ucapan, dari doa, dan dari hati yang ikhlas." Luar biasa ya, Bapak Ibu. Kadang nasihat sederhana itu lebih menancap daripada teori panjang lebar. Ngomong-ngomong, saya mau tanya nih, siapa di sini yang gak bisa lepas dari teh manis tiap pagi? Coba tulis di komentar ya. Dan kira-kira Bapak Ibu siap mulai menguranginya nggak? Ingat, stroke diam-diam itu bisa dipicu dari makanan yang terlalu manis. Dan kita sering tidak sadar karena gejalanya samar. Jadi yuk, kita mulai cerdas memilih rasa manis yang menyehatkan, bukan menghancurkan. 4. Daging merah dan jeroan berlebihan lezatnya menggoda, risikonya mengintai. Sate kambing, gulai sapi, sambal hati ayam. Waduh, itu semua memang makanan favorit banyak orang. Tapi hati-hati, Bapak Ibu, terlalu sering makan yang enak, bisa bikin otak mogok tanpa aba-aba. Bapak Ibu yang saya hormati, makanan hewani memang punya tempat spesial di hati kita. Apalagi di acara-acara keluarga, hari raya, syukuran, atau arisan. Rasanya kurang lengkap kalau nggak ada rendang, gulai, atau sate. Tapi di balik kenikmatannya, makanan seperti daging merah dan jeroan menyimpan risiko besar, terutama untuk usia 50 tahun ke atas. Saya mau cerita tentang Pak Marjuki, pensiunan pegawai kelurahan di daerah Temanggung. Setiap Jumat, beliau punya kebiasaan makan sate kambing setelah salat Jumat. Katanya biar badan hangat dan kuat, kadang ditambah tongseng. Dan kalau ada teman main ke rumah, bisa-bisa ditraktir makan sop buntut. Lalu, apa yang terjadi? Di usia 66 tahun, Pak Marjuki mengalami gangguan keseimbangan. Awalnya dikira hanya pusing biasa, tapi setelah diperiksa, ternyata beliau terkena stroke ringan. Hasil laboratorium menunjukkan kolesterol LDL-nya sangat tinggi, begitu pula tekanan darahnya. Mengapa daging merah dan jeroan bisa berbahaya? 1. Tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Daging merah seperti sapi dan kambing
serta jeroan seperti hati, paru, dan usus, mengandung lemak jenuh yang tinggi. Lemak ini bisa menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak, terutama di pembuluh darah otak dan jantung. 2. Meningkatkan risiko aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi di mana pembuluh darah menyempit dan mengeras karena timbunan lemak. Ini membuat darah sulit mengalir dengan lancar, dan bisa memicu stroke iskemik, yaitu stroke karena penyumbatan. 3. Mempengaruhi tekanan darah. Lemak dari daging merah juga bisa meningkatkan tekanan darah, terutama jika dikombinasikan dengan garam berlebih atau dimasak dengan santan kental. Menurut Kementerian Kesehatan RI dan berbagai studi internasional, konsumsi daging merah sebaiknya tidak lebih dari 70 gram per hari, dan untuk jeroan, sangat dianjurkan untuk dibatasi maksimal 1 kali seminggu. Saya sempat berbincang dengan seorang dokter spesialis saraf di Jakarta. Beliau bilang, banyak lansia yang terkena stroke karena pola makan masa mudanya dibiarkan berlanjut. Padahal metabolisme tubuh lansia sudah melambat. Organ tubuh tidak sekuat dulu dalam memproses lemak dan kolesterol. Artinya, meskipun makanan itu dulu terasa biasa saja, sekarang bisa menjadi pemicu penyakit serius, termasuk stroke. Saya juga terinspirasi dari nasihat Pak Kiai Rauf di kampung saya. Suatu hari waktu syukuran, beliau cuma makan nasi, lalapan, dan tempe. Ketika ditanya kenapa tidak makan gulai kambing, beliau menjawab, "Lidah boleh ingin, tapi badan sudah tidak seperti dulu. Aku jaga supaya bisa terus ibadah, bukan buat kenyang saja." Masya Allah, kalimatnya sederhana, tapi penuh makna. Lalu bagaimana caranya kalau kita masih ingin makan daging? Berikut beberapa tips sehat dari ahli gizi. Pilih bagian daging yang tanpa lemak, seperti daging khas dalam. Batasi jeroan hanya 1 kali seminggu, dan sebaiknya dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Imbangi dengan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau brokoli, yang bisa membantu mengikat kolesterol dalam tubuh. Perbanyak minum air putih dan kurangi makanan bersantan. Dan satu hal lagi, jangan lupa bergerak. Setelah makan besar, sempatkan jalan kaki selama 15-20 menit agar tubuh membantu proses metabolisme dan mengurangi dampak buruk lemak. Saya mau tanya, nih, siapa di sini yang paling gak bisa nolak kalau disuguhin gulai atau sate? Tulis di komentar ya. Tapi habis nonton video ini, mudah-mudahan kita bisa belajar membatasi, bukan menghindari secara ekstrim. Karena Bapak Ibu, menjaga tubuh bukan berarti menyiksa, tapi mempersiapkan diri agar bisa sehat sampai usia senja. 5. Minuman berkafein dan bersoda berlebihan semangat sementara, tekanan darah naik diam-diam. Kopi itu teman setiap pagi hari. Soda, katanya pelepas dahaga paling nikmat. Tapi tahukah Bapak Ibu? Di balik rasa segarnya, 2 minuman ini bisa jadi biang kerok, stroke kalau dikonsumsi berlebihan. Bapak Ibu, mari kita ngobrol santai tentang minuman. Minuman itu seperti sahabat hidup. Ada yang nemenin pagi hari, ada yang setia di siang bolong, ada juga yang jadi teman nongkrong saat malam. Tapi sayangnya, tidak semua sahabat itu baik untuk kesehatan, terutama saat usia sudah di atas 50. Saya mau cerita tentang Pak Sarwan, 64 tahun, tetangga saya yang selalu aktif. Beliau rajin ke kebun, dan tiap pagi tak pernah absen dari secangkir kopi hitam. Biar mata melek, biar tenaga nyala, katanya. Sorenya, kalau ada cucunya main ke rumah, beliau suka ikut minum soda dingin. Katanya nostalgia zaman muda. Tapi lama-lama, beliau mulai mengeluh jantung berdebar-debar, kadang pusing setelah minum kopi. Akhirnya dibawa ke dokter, dan hasilnya, tekanan darah tinggi dan ada tanda-tanda stroke ringan. Kenapa kopi dan minuman bersoda bisa berbahaya? 1. Kandungan kafein. Kopi mengandung kafein yang bersifat stimulan. Memang, kafein bisa membuat tubuh lebih segar, mata melek, dan semangat meningkat. Tapi pada lansia, tubuh sudah tidak mampu memproses kafein seefisien dulu. Akibatnya, jantung bisa berdetak lebih cepat, tekanan darah bisa naik tiba-tiba, pembuluh darah menjadi lebih tegang. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan pembuluh darah kecil di otak dan memperbesar risiko stroke. 2. Soda, gula tinggi, plus kafein. Minuman bersoda mengandung gula tinggi dan kadang juga kafein. 2 kombinasi yang berbahaya. Gula tinggi bisa menyebabkan peradangan dan merusak dinding pembuluh darah. Ditambah kafein, tekanan darah naik makin cepat. 1 kaleng soda bisa mengandung hingga 35 gram gula, hampir mendekati batas aman harian untuk lansia. Menurut penelitian dari Harvard dan WHO,
Orang yang rutin mengonsumsi lebih dari 2 cangkir kopi atau soda manis per hari memiliki risiko stroke hingga 20-30 lebih tinggi, terutama jika tidak diimbangi dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik. Tapi apakah kopi dan soda harus dihindari sepenuhnya? Jawabannya, tidak harus. Tapi harus dibatasi dan dikendalikan. Saya pernah konsultasi dengan ahli gizi lansia dari sebuah rumah sakit di Bandung. Beliau bilang, boleh saja minum kopi, tapi batasi maksimal 1 cangkir kecil per hari. Jangan dikombinasikan dengan rokok atau gorengan. Dan jangan diminum dalam keadaan perut kosong. Begitu pula dengan soda. Sesekali tidak masalah, tapi jangan dijadikan rutinitas harian. Lebih baik diganti dengan air putih hangat, air jahe segar tanpa gula, teh herbal, seperti teh rosella, teh daun kelor, infused water, air yang diberi irisan lemon, timun, atau daun mint. Dan saya ingat betul pesan dari sesepuh di kampung saya, Mbah Sirin, usianya 81 tahun. Setiap kali ditawari soda dingin, beliau selalu bilang, "Anakku, haus itu bisa disiram dengan air, tapi jangan lupa, tubuh itu bukan cuma butuh segar di mulut, tapi juga tenang di jantung." Luar biasa, ya. Kadang nasihat sederhana lebih kuat daripada teori medis. Bapak Ibu, mari kita lebih cermat. Minuman berkafein dan bersoda memang bisa memberi semangat sejenak. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, ibarat api kecil yang membakar perlahan. Stroke bisa datang bukan hanya dari apa yang kita makan, tapi juga dari apa yang kita minum, setiap hari, tanpa kita sadari. Nah, siapa di sini yang masih minum kopi lebih dari 2 gelas sehari? Atau masih nyetok soda di kulkas? Yuk, jujur di komentar dan mari kita saling mengingatkan. Ingat, usia bukan penghalang untuk sehat. Justru sekaranglah waktu terbaik untuk menjaga tubuh, agar bisa tetap bersama anak cucu lebih lama, dalam kondisi sehat, waras, dan bugar. Saya pernah dengar dari sesepuh di kampung, Pak Kiai Bilal, kalau sudah usia kepala 6, yang dimakan bukan buat kenyang, tapi buat badan tetap sehat ibadah. Dan kata dokter spesialis saraf yang saya temui, cara terbaik mencegah stroke adalah dengan menjaga pola makan dan rutin cek tekanan darah minimal sebulan sekali. Jadi, yuk mulai biasakan makan yang dimasak sendiri, banyakin sayur, buah, kurangi garam dan gula. Nah, itu dia 5 jenis makanan yang harus mulai kita kurangi, terutama buat bapak ibu yang sudah 50 tahun ke atas. Ingat ya, mencegah lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke keluarga dan teman, subscribe agar gak ketinggalan info kesehatan lainnya. Dan tulis sholawat terbaik di komentar hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan. Semoga Allah selalu lindungi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.